Film ini diawali seorang pak tua di kapal. Dia hidup bersama dengan seorang gadis cantik di kapalnya. Gadis cantik ini bernama Lena. Lena sejak umur 6 tahun ia ditemukan sama pak tua, dan pak tua mengasuhnya di kapal miliknya. Diketahui kapal pak tua ini juga menyediakan jasa mancing ikan, karena kapalnya yang berada di tengah laut. Saat Lena memberikan minuman kepada orang-orang itu, mereka pun mengganggu Lena dan berlaku tidak sopan. Dan tiba-tiba saja ada anak panah yang terbang ke arahnya. Lalu pria itu pun bertanya tentang nasibnya, karena hubungannya sama istrinya sudah tidak begitu baik. Kemudian pak tua pun mulai melihat nasibnya, tapi caranya itu ngeri cuy. Masa melihat nasib kok gitu sih? Waduh, parah sih. Ketika selesai, pak tua pun memberitahu hasilnya. Namun ketika mendengar hal itu, pria itu malah marah kepadanya. Tak berselang mereka pun pulang. Malam harinya Lena pun dimandiin sama pak tua. Waduh, macam anak kecil aja. Lalu pak tua pun keluar sambil memainkan musik. Saat Lena tidur, ia pun mengukur ketinggiannya, dan dia pun mencatat hari pernikahannya dengan Lena. Wadaw, udah kayak cucunya tuh, nikah pula. Beberapa hari kemudian pria itu pun datang lagi. Karena ada hal yang unik, Lena pun pergi menemui mereka, dan ini yang terjadi. Karena kejadian itu, mereka berdua pun mulai merencanakan sesuatu. Dan tak berselang, pak tua pun diikat sama mereka. Mereka berdua pun berniat memperkaos Lena. Untung saja Lena itu pintar. Dia pun berusaha menjebak mereka berdua. Dan tak berselang, anak panah pun terbang ke arahnya. Keesokan harinya ada orang yang datang ke kapalnya mancing lagi. Lena melihat seorang pria yang cukup ganteng, dan dia pun terpesona sama pria itu. Pria ini bernama Hendy. Ketika mancing, Lena pun menemui Hendy, dan tak berselang ini yang terjadi. Malam harinya Hendy pun kaget melihat Lena dimandiin sama pak tua. Sedangkan Lena melihatnya sambil tersenyum. Kemudian Hendy pun bertanya kepada temannya, apakah Lena itu cucunya si pak tua itu. Temannya mengatakan bukan. Pak tua itu menemukan Lena 10 tahun yang lalu. Jadi umur Lena sekarang udah 16 tahun, kata temannya. Lena juga tidak pernah keluar dari kapal, dan dia pun tidak pernah melihat dunia yang sesungguhnya. Waduh, kasihan sih. Singkat cerita, Hendy pun pergi, dan dia pun memberikan handset itu kepada Lena. Ketika pak tua pulang, Lena pun tak membantunya, karena ia mendengarkan handset. Tak berselang, pak tua pun menemuinya dan ia pun langsung membuang handsetnya. Malam harinya Lena pun dimandiin lagi sama pak tua. Namun kali ini Lena agak marah sama pak tua itu karena handsetnya. Keesokan harinya saat pak tua pergi, Lena pun diam-diam membuka lemarinya. Yang ternyata itu adalah baju pernikahan mereka yang sudah disiapkan sama pak tua. Ketika pulang, pak tua pun memberikan sebuah kalung kepada Lena, tapi dibuang sama Lena. Kemudian Lena pun sengaja duduk bersama pria yang lagi mancing. Dan ini yang terjadi. Kemudian pak tua pun langsung mengantar orang itu pulang. Singkat cerita, Hendy pun datang lagi. Lena pun sangat senang melihat Hendy. Setelah itu Lena pun menemuinya. Di sini mereka berdua terlihat sangat akrab. Lalu mereka berdua pun foto bersama. Namun anak panah cemburu pun terbang ke arah mereka. Lena mengambil anak panah menemui pak tua dan mematahkannya. Kemudian pak tua pun terus mencatat hari pernikahan mereka. Malam harinya Lena pun pergi menemui Hendy yang lagi tidur. Dan tak berselang, ceng-ceng, pak tua pun langsung mengantar Hendy pulang dari kapalnya. Di sini Hendy pun marah kepada pak tua itu.
dan mengatakan kalau dia akan mencari orang tua Lena. Hendy juga mengatakan gimana perasaannya hanya di kapal selama 10 tahun. Namun Pak Tua tidak peduli. Keesokan harinya Pak Tua pun mengusir teman-teman Hendy yang lagi mancing. Tak lama kemudian Lena pun mencoba kabur dengan kapal kecilnya. Namun gagal karena ia ketahuan sama Pak Tua. Setelah itu Pak Tua pun langsung merenovasi kamar tidurnya supaya dia sama Lena bisa tidur bersamaan. Waduh. Keesokan harinya Hendy pun datang lagi. Lagi-lagi Lena pun terlihat sangat senang. Di sini Hendy kasih tahu kepada Pak Tua itu bahwa orang tua Lena masih mencarinya sampai saat ini. Tapi Pak Tua tidak peduli akan hal itu. Lalu Hendy pun mengajak Lena pergi dari kapal Pak Tua agar ia bisa melihat dunia yang sebenarnya. Tak berselang Pak Tua itu pun menyerang Hendy dengan anak panahnya. Untung saja dicegah sama Lena. Malam harinya Pak Tua pun mengikat tali di kapal kecilnya. Keesokan harinya Lena pun pergi bersama Hendy. Akan tetapi tali yang diikat di kapal itu Pak Tua sengaja mengikat kepalanya, sehingga membuat kapalnya tersangkut. Lena yang melihat hal itu pun nggak tega sama Pak Tua. Ia memotong tali itu dan ia pun memilih kembali ke kapal. Setelah kejadian itu, Lena pun pasrah menikah sama Pak Tua. Acara pernikahan pun dimulai. Kemudian mereka berdua pun pergi ke tengah-tengah laut. Di sini Pak Tua memainkan musik dan seketika itu Lena pun tertidur. Lalu Pak Tua pun memanahkan anak panah itu ke arah langit. Dan tak berselang ia pun meloncat ke dalam air. Anehnya Pak Tua itu pun tak muncul-muncul lagi. Hendy yang di kapal pun melihat kapal kecil itu kembali. Ketika kapal itu sampai, Hendy pun melihat Lena yang sedang dimantap-mantapin sama makhluk yang tak terlihat. Waduh, ngeri cuy. Melihat hal itu, Hendy pun langsung membangunkannya. Kemudian Hendy dan Lena pun pergi dengan kapal kecil itu. Sedangkan kapal yang besar itu tiba-tiba tenggelam. Dan film pun tamat.